Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube kami. Kali ini saya Tika Sihombing akan mewakili teman-teman saya Masya Fitri dan Fadli untuk menjelaskan materi mata kuliah metodologi penelitian tentang kajian pustaka. Namun sebelum saya menjelaskan materi kali ini, jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Selamat menyaksikan video kami. Pengertian: kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, journal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan, atau yang terbaru ditulis lebih dahulu. Kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dalam masing-masing instansi. Macam-macam kajian pustaka dalam penelitian. 1. Menurut bentuk, dibedakan atas: A. Sumber tertulis atau printed materials atau yang biasa disebut dokumen, antara lain buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventaris, ijazah, buku-buku pengetahuan, surat-surat keputusan, dan lain-lain yang secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis tangan dan yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit, baik yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. B. Sumber bahan yang tidak tertulis atau non-printed materials adalah segala bentuk sumber bukan tulisan, antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan purbakala atau relief, manuskrip, prasasti, dan sebagainya, film, slide, dan lain-lain. 2. Menurut isi, dibedakan atas: A. Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. 2. Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kajian pustaka dalam penelitian, di mana kajian pustaka memiliki beberapa fungsi vital yang di dalamnya terdapat aspek-aspek manfaat dalam penggunaannya. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, diperlihatkan pula cara-cara penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya. Yang kedua, membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang dihadapi. 3. Mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. 4. Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi atau yang mungkin dapat dijadikan narasumber atau dapat ditelusuri karya-karya tulisnya yang lain yang mungkin terkait. 5. Memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan dilakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. 6. Mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. 7. Membuktikan keaslian penelitian atau bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang ke-8, mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Kegunaan kajian pustaka. 1. Mengkaji sejarah permasalahan. 2. Membantu pemilihan prosedur penelitian. 3. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. 4.
Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. 5. Menghindari duplikasi penelitian. 6. Menunjang perumusan permasalahan. 7. Menunjukkan pengetahuan yang menjadi dasar penelitian. 8. Menunjukkan pemahaman kritis tentang teori yang dipakai. 9. Memberikan informasi dan memodifikasi penelitian kita. 10. Menentukan dari apa yang akan dikaji. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.